Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak kelas 8, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Anak-anak, semoga kata-kata ini akan menambah semangat bagi kalian untuk belajar. Anak-anak, ada dua hal yang akan kita pelajari pada materi saat ini. Yang pertama adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita bahas yang pertama, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara memiliki arti yang sangat penting. Untuk apa? Yang pertama, Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada saat itu berkuasa sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya pemerintahan. Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar? Bisa dipastikan bahwa akan terjadi penindasan hak asasi manusia dalam negara tersebut. Pembuatan undang-undang dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Apa yang melatar belakangi hal ini bisa dilihat dari yang pertama, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya. Dan yang ketiga, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya. Anak-anak, seorang tokoh yang bernama Bryce, dia menyebutkan beberapa alasan mengapa suatu negara memiliki undang-undang dasar. Yang pertama adalah adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan, yaitu agar warga negara tersebut terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, yaitu adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya. Dalam hal ini, untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut, yaitu agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat adalah adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, anak-anak, berdasarkan pendapat dari Bryce, apa motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yaitu
kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kalau dihubungkan dengan pendapat Bryce, ini sesuai dengan pendapat Bryce yang ketiga. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti, atau dengan kata lain, adanya kepastian hukum, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Anak-anak, mungkin kalian pernah mendengar istilah konstitusi. Apa kaitannya konstitusi dengan Undang-Undang Dasar dan apa pengertian konstitusi? Nah, pengertian konstitusi bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, pengertian secara etimologi, yang kedua dalam arti luas, dan yang ketiga dalam arti sempit. Secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituteur. Dalam bahasa Inggrisnya, constitution, dan dalam bahasa Belandanya, constitutie, yang berarti membentuk suatu negara, menyusun suatu negara, atau menyusun dan menyatakan negara. Kemudian, dalam arti luas, konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mencakup hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis itu disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi itu disebut juga dengan Undang-Undang Dasar. Anak-anak, dari pengertian konstitusi atau hukum dasar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 2 macam konstitusi atau hukum dasar. Yang pertama, konstitusi atau hukum dasar yang tertulis, dan yang kedua, konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar ini merupakan sebagian dari konstitusi atau hukum dasar, yaitu konstitusi atau hukum dasar yang tertulis, yang fungsinya adalah untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan RI yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis ini biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Apa itu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan? Yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan ini berfungsi sebagai aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai contoh adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus
di depan DPR. Jadi, konvensi atau hukum dasar yang tidak tertulis ini diperbolehkan. Namun, prinsip dalam negara Republik Indonesia, konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, apa kedudukan UUD NRI tahun 1945? Nah, kedudukannya adalah sebagai sumber hukum dan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sebagai sumber hukum yang tertinggi, maka setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI tahun 1945. Jadi tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945. Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, hal ini bisa kita lihat sistematikanya sebelum perubahan atau amandemen dan sesudah perubahan atau amandemen. Sebelum perubahan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga adalah penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sedangkan sistematika setelah atau sesudah perubahan terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah pembukaan, ini ada 4 alinea. Kemudian yang kedua adalah pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 70 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi, sistematika sesudah perubahan atau amandemen hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja, tidak ada penjelasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ini dijelaskan pada pasal 2 aturan tambahan. Pembukaan dan pasal-pasal ini merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi itu sifatnya bisa kita bedakan. Yang pertama ada konstitusi yang tertulis,
yang kedua tidak tertulis, yang ketiga fleksibel atau luas, dan yang keempat rigid atau kaku. Konstitusi tertulis artinya konstitusi yang tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Sedangkan yang tidak tertulis artinya tidak tertulis dalam satu naskah. Sekarang bagaimana caranya kita membedakan bahwa konstitusi itu bersifat fleksibel atau rigid? Kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Kalau cara mengubah undang-undang dasar itu tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa, maka konstitusi itu fleksibel atau luas. Tetapi kalau memerlukan cara yang sulit atau tidak mudah, maka konstitusi itu bersifat rigid atau kaku. Kemudian yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Kalau konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu bersifat fleksibel atau luas. Tetapi kalau tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu bersifat rigid atau kaku. Nah, anak-anak, konstitusi atau undang-undang dasar yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok saja ini nantinya menyerahkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubah atau mencabut. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama adalah tertulis, yaitu rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua adalah fleksibel atau luas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak asasi manusia. Sedangkan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu yang pertama sebagai alat kontrol, yaitu sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur. Artinya, sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai penentu. Artinya, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.
Demikian tadi pembahasan kita kali ini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga kalian bisa memahami dan terima kasih sudah memperhatikan. Kita jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan.